Sebelum mulai ke videonya, gue mau berterima kasih dulu kepada kalian yang sudah mengklik video ini, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sebelumnya. Yang dimana gue gak expect banget kalau view-nya bakal lebih dari 50 gitu. Padahal target gue cuma 20. Tapi ya udah, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Halo, nama gue Rian. Jadi di video kali ini gue mau bikin segmen baru buat channel ini, yang dimana segmen ini bakal gue buat ngegantiin underrated ya. Dimana kayaknya segmen itu gak bakal gue lanjut. Untuk alasannya sih karena terlalu sempit untuk materinya, dimana gue susah buat nyari topik konten yang masuk buat di segmen itu. Jadi gue ganti aja namanya gitu, jadi knowledge sharing, dimana ya seperti yang kalian tahu kalau artinya tuh sharing pengetahuan gitu, dimana berbagai hal tuh bisa masuk ke segmen ini gitu. Jadi gue gak perlu bingung buat nyari pembahasannya gitu buat next kontennya. Dan untuk episode pertama gue gak mau bahas yang berat-berat dulu. Gue mau bahas yang ringan-ringan dulu nih, yaitu tentang United Kingdom ya, atau Britania Raya. Sebelum memulai ke intinya, jadi gue bakal bahas untuk sejarahnya dulu, sejarah tentang United Kingdom. Sedikit sejarah tentang United Kingdom. Dan oke, sebelum masuk ke videonya, gue mau intro dulu biar kelihatan keren kayak YouTuber. Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue mau bahas sejarahnya dulu, sedikit sejarahnya dulu, yaitu adalah United Kingdom ya, sejarah United Kingdom. Jadi pada abad kelima itu ada sebuah peradaban yang bernama Anglo-Saxon. Jadi Anglo-Saxon ini adalah sebuah peradaban dan awal mula terbentuknya kerajaan Inggris atau United Kingdom lah, yang merupakan gabungan dari beberapa kerajaan. Jadi dulu tuh ada kerajaan-kerajaan kecil yang bergabung menjadi satu dan jadilah United Kingdom gitu. Jadi Inggris lah, jadi kerajaan Inggris, yang dimana terdiri dari East Anglia, Mercia, Northumbria, Wessex, Essex, dan juga Kent. Ya, Anglo-Saxon ini dipimpin oleh pemimpin dari Wessex ya, dan sempat berganti beberapa kali, dan kemudian diresmikannya Athelstan, yaitu raja pertama kerajaan Inggris, dan ini menjadi cikal bakal kerajaan Inggris terbentuk gitu. Jadi sebelum ini cuman gabungan aja. Jadi sebelumnya tuh yang Anglo-Saxon ini cuman gabungan aja gitu, belum jadi kerajaan Inggris. Nah, setelah Raja Athelstan ini diangkat jadi raja gitu, barulah ini jadi kerajaan Inggris gitu. Dan beberapa dekade berlanjut lah, beberapa tahun berlanjut gitu. Kemudian Raja Athelstan ini meninggal ya. Dan Inggris ini dikuasai oleh bangsa Viking, meskipun nggak lama gitu, dan diganti lagi oleh bangsa Norman, yang dimana bangsa Norman ini suka menginvasi wilayah gitu. Kemudian dia mengalahkan Viking lah dan mengambil wilayah Inggris, dan kemudian wilayah Inggris ini dijadikan peradaban baru, yang dimana untuk sistem pemerintahannya mengikuti sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Athelstan yang tadi, oleh Raja Inggris pertama tadi. Karena sifatnya menginvasi gitu, jadi dia kurang puas dengan invasi Inggris, kemudian dia melaju ke wilayah Britania bagian barat yang kita kenal sebagai Wales, yang negara Wales ya untuk yang sekarang. Nah, setelah keberhasilan menginvasi Wales ya, kerajaan Inggris juga menginvasi wilayah sebelah baratnya Britania Raya, yaitu Pulau Irlandia, yang dimana pada tahun 1171 dimulainya dan berhasil pada 1185, yang dimana saat itu Raja Henry mengangkat putranya John Lackett menjadi pemimpin Irlandia.
Kemudian kerajaan Inggris pada 1603 tuh berniat melakukan penyatuan wilayah dengan Skotlandia dengan beberapa alasan, di mana Skotlandia butuh harta dan juga teknologi dari Inggris gitu kan. Kalau kita tahu kalau negara Inggris saat itu udah maju gitu. Dan Inggris juga butuh wilayah Skotlandia dikarenakan untuk ekonomi dan juga militernya gitu. Meskipun ada beberapa ketidaksetujuan dari kedua belah pihak di parlemennya terkait kebangsaan mereka gitu. Namun pada akhirnya juga pada 1800 berhasil membuat undang-undang di mana Scotland dan Inggris ini bersatu, kerajaan Inggris ini bersatu dengan nama Serikat Britania Raya dan Irlandia atau lebih dikenal dengan United Kingdom. Jadi itu dia sejarah singkatnya untuk United Kingdom. Dan kita bahas ke hal selanjutnya. Jadi United Kingdom seperti yang gue bilang tadi ini terdiri dari 4 negara untuk sekarang, yaitu Inggris itu sendiri dan Skotlandia, Wales dan juga Irlandia Utara ya. Dan United Kingdom atau Britania Raya ini sebuah negara dengan kesatuan yang diatur di bawah monarki konstitusional. Kalau kalian yang nggak tahu monarki itu jadi sistem kerajaan. Contohnya kayak Thailand lah. Jadi dia masih menggunakan sistem monarki. Tapi negara Inggris, Irlandia dan Skotlandia ini jadi termasuk ke dalam wilayah negara Britania Raya atau negara United Kingdom. Jadi singkatnya tuh kayak ada negara di sebuah negara gitu. Cuman untuk Inggris sendiri itu jadi berada langsung berada langsung di bawah United Kingdom. Sedangkan untuk Skotlandia dan Wales dan juga Irlandia Utara itu memiliki pemerintahannya sendiri gitu. Jadi Britania Raya ini adalah negara kesatuan yang di bawah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Seperti yang kita tahu kalau di Inggris itu terdapat Perdana Menteri dan juga parlemen. Seperti negara demokrasi pada umumnya, tapi masih ada atasannya lagi, yaitu Ratu Elizabeth ya. Yang kita tahu sebagai pemimpin dari United Kingdom. Dan untuk ibu kotanya sendiri ini berada di London ya. Jadi mungkin kalian ada yang pernah lihat gitu atau ada yang nggak tahu gitu tentang sedikit bedanya tuh antara Inggris dan juga United Kingdom. Jadi gue jelasin dikit. Jadi kalau Inggris tuh adalah sebuah negara umumnya, negara pada umumnya gitu, seperti Italia atau negara Spanyol gitu di Eropa. Tapi dia berada di bawah United Kingdom gitu, bersama dengan Wales, Scotland dan juga Irlandia Utara. Tapi untuk Inggris sendiri seperti yang gue bilang tadi, dia berada langsung di bawah United Kingdom. Sedangkan untuk Scotland, Wales dan juga Irlandia itu mempunyai pemerintahannya sendiri. Meskipun negara Inggris ini dipimpin oleh Perdana Menteri yang tentu saja dipilih oleh rakyat. Tapi secara tidak langsung juga ratu dari Britania Raya ini menjabat sebagai pemimpin dari negara. Seperti yang sering gue bilang tadi, Irlandia Utara gitu. Jadi sebenarnya Irlandia Utara itu separuh dari bagian Irlandia, karena yang separuhnya lagi memutuskan untuk memerdekakan diri atau keluar dari kekuasaannya Britania Raya gitu, atau kekuasaannya United Kingdom yang terjadi pada tahun 1922. Jadi negara Irlandia Utara ini menjadi satu-satunya wilayah yang menjadi bagian dari Britania Raya. Nama Britania Raya ini juga bisa saja disebutkan untuk sebutan 3 wilayah yang berada di pulau utama gitu, seperti Inggris, Wales dan juga Skotlandia. Karena apa? Karena ya biasanya orang-orang di sana nyebutnya kalau Britania Raya itu adalah Britain gitu. Tapi untuk orang-orang di luar Inggris seperti kita Indonesia, mungkin di Amerika gitu, dan orang-orang di luar Inggris
biasanya menyebutnya Britania Raya karena merupakan sinonim dari United Kingdom. Dan nama Britania Raya ini juga digunakan sebagai nama tim ya untuk di Olimpiade. Jadi namanya bukan England ya, tapi Britania Raya atau dalam bahasa Inggrisnya tuh Great Britain atau biasanya disingkat GBR gitu. Dan akibatnya sering digunakan oleh organisasi internasional untuk merujuk ke kerajaan bersatu United Kingdom ini. Dan juga untuk paspor ya untuk orang-orang di sana gitu. Pada tahun 2006 jadi Britania Raya itu membuat sebuah paspor yang digunakan sampai sekarang, di mana halaman pertama tersebut menampilkan nama panjang dari Inggris, Wales dan Skotlandia. Tentunya dalam bahasa negara mereka masing-masing. Nah, ini gue bakalan kasih di sini untuk nama-namanya. Dan juga biasanya orang-orang Britania Raya ini juga bisa disebut atau sering disebut seperti orang-orang kita adalah British. Seperti kita kalau nyebut aksen ya, aksen orang-orang Inggris, Skotlandia dan juga wilayah di United Kingdom itu biasanya kita menyebutkan aksen British ya. Ya itu untuk sebutan untuk orang-orang yang berada di Britania Raya. Cuman untuk orang Irlandia sendiri mereka tidak suka disebut British gitu. Mereka lebih suka disebut Irish atau orang-orang Irlandia gitu. Dan untuk benderanya sendiri mungkin kalian tahu kalau bendera Inggris tuh ada kayak ada dua gitu. Jadi ada yang biru sama yang putih gitu. Yang biru yang silang ini yang mama yang putih gitu. Sebenarnya itu benderanya berbeda gitu. Yang putih ini ya negara England ya, sebutan untuk negara Inggris ya. Tapi untuk yang biru ini untuk negara bersatunya gitu, untuk yang berada di atasnya gitu, berada di atas Inggris yang menjadi kesatuan negara gitu, yaitu United Kingdom gitu. Jadi bendera ini juga merupakan gabungan dari bendera negara-negara yang berada di bawah kekuasaan United Kingdom seperti Scotland, Irlandia dan juga Inggris ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan sorry banget kalau gue misalnya pembawaannya tuh agak belibet ya. Gue awalnya ya gue lagi belajar lagi buat public speaking gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Ya, kalau video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa like dan share ke teman kalian. Kalau misalnya kalian ingin memberikan kritik dan saran, kalian bisa komen. Kalian juga bisa komen misalnya kalau ada misinformasi terkait apa yang gue bawakan. Jadi tinggal komen aja di bawah. Kemudian buat kalian yang mau subscribe, tinggal subscribe aja, tombolnya ada yang merah di sana, supaya itu juga sebagai dukungan untuk gue ya, supaya lebih bersemangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton, mudah-mudahan kalian enjoy dan bye-bye. Dan Britania Raya ini juga berada di wilayah negara kesatuan dengan sistem monarki Britania Raya ini adalah jadi Britania Raya ini Britania Raya ini adalah sebuah negara kesatuan yang berada di bawah monarki. Jadi Britania Raya ini adalah sebuah negara kesatuan yang berada di bawah monarki konstitusional anjing, konstitusional bangsa. Susah banget loh. Jadi